Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di Jalan Jenderal. Ya, Jalan Jenderal ini dalam rangka melihat-lihat tempat kediaman yang lama. Ya, yang sekarang dimanfaatkan oleh cucu yang memanfaatkan. Nah, ini kisah lucu yang ke-30. Kisah lucu yang ke-30 ini judulnya White Liar. White Liar. Dalam bahasa Indonesianya dusta putih. White Liar. Artinya dusta putih. Pertanyaannya, adakah dusta yang putih? Adakah dusta yang dibenarkan oleh agama? Nah, ini dia. Kalau dusta yang dibolehkan oleh agama, perlu kita pelajari. Nah, kisah lucunya, pada suatu hari ada seseorang yang hobi berdusta. Lalu dia lupa akan dustanya itu. Saking hobinya, baru siap dia berdusta, tapi dia lupa dengan dustanya itu. Iya, yang kemarin rekamannya tidak bagus. Diulang lagi. Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya ia menjadi lucu. Nah, makanya kisah lucu yang ke-30 ini tentang dusta putih. Seorang yang selalu berdusta kepada istrinya, lalu dia katakan waktu berjalan di hari Minggu, ketika dia ditelepon oleh selingkuhannya untuk berjalan di hari Minggu. Nah, dia agak menjauh sedikit dari kendaraannya, lalu datang kembali. Siapa yang nelpon, bang? Kata istrinya. Kebetulan istrinya ini sangat kepo, sangat pencemburu, ingin tahu aja semua. Itulah aku bilangkan sama kau, Pak Kepala kami yang baru itu entah apa-apa. Udah jelas hari Minggu, disuruhnya juga rapat ke kantor. Menurut kau bagaimana itu? Biarlah bang, pergi aja lah bang. Nggak apa pergi, iyalah. Aku pun ada pula lah pekerjaan di rumah. Lalu dia pergi. Padahal dia pergi bersenang-senang dengan selingkuhannya, bukan alasan kantornya. Nah, jadi yang itu tuh dicobakan karena sudah terbiasa, dicobakan kepada orang lain. Dan termasuk dicobakan kepada saya. Dicobakan. Cara mencobanya itu, yang hak saya seharusnya diberikan kepada saya, diberikannya kepada orang lain. Lalu pura-pura menerpon di hadapan saya, dihidupkannya sedikit. Oh iya, jadi diganti Pak Rakib itu ya? Iya, iyalah. Padahal HP-nya mati. Nah, itu sudah diceritakan lebih dari 10 kali. Diceritakannya kepada saya, dibuat kepada orang lain. Karena dia lupa, dibuatkannya lah pula kepada saya. Nah, itulah akibat terlalu menjadi penyakit dusta. Saya lihat di dalam bahasa Inggris namanya white liar. Tapi ada yang lebih parah lagi. Itu katanya menjadi penyakit. Nama penyakitnya itu Pathology liar. Artinya ilmu tentang penyakit orang-orang pendusta. Jadi orang pendusta itu suatu penyakit itu. Nah, karena sudah terbiasa dari kecil sampai dewasa, dia menjadi penyakit. Jangan-jangan besok di alam kubur itu malaikat mungkar dan nangkir itu nanti dibohonginya pula. Begitulah kasarnya. Nah,
Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ini soal dusta putih ini, dusta yang dibolehkan dalam agama itu ada 3. 1, dusta spionase di medan perang. Dia tidak boleh membocorkan rahasia, dia harus berdusta bahwa dirinya itu tidak tahu dan dirinya bukan mata-mata, bukan spionase. 1. Yang kedua, untuk mendamaikan orang yang berperang atau orang yang berkelahi, apakah dengan orang lain atau dengan tetangganya. Disampaikan bahwa tetangganya itu sangat berkeinginan untuk minta maaf dan menyesal atas perbuatannya. Kemudian dihubungi sebelah juga dia menyesal mau minta maaf, sampai akhirnya kedua-duanya mau bermaafan. Nah, itu namanya dusta putih, dibolehkan. Nah, yang ketiga, dusta adalah untuk menghibur orang sekedarnya. Nah, itu dibolehkan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang kaitan dengan agama, yang terkenal dengan mengaku sebagai pendusta, namanya Saulus. Di dalam kitab 2 Roma pasal 3 ayat 7 dinyatakan, jika kebenaran Tuhan oleh karena dustaku semakin berlimpah, kenapa aku masih dianggap sebagai orang yang berdosa? Nah, jadi maksud si Saul itu, biarlah dia berdusta karena untuk membesarkan nama Tuhan, untuk menyebarkan rumah ibadah seluruh dunia. Tidak mengapa dia berbohong karena demi kebaikan. Janganlah disebut saya sebagai orang pendusta. Nah, ini diakui oleh si Saulus itu. Kitab 2 Roma pasal 3 ayat 7. Seandainya kebesaran nama Tuhan semakin melimpah oleh karena dustaku, mengapa aku masih dituduh lagi sebagai orang yang berdosa? Jadi dia ingin berdusta, tapi jangan disebut dustanya itu sebagai dosa. Nah, inilah kenapa bersifat demikian si Saul atau si Paulus itu, karena dia adalah sarjana filsafat India dan filsafat Yunani. Jadi orang yang berbicara filsafat itu memang tidak langsung-langsung. Dia bicara berbelok-belok, pakai perumpamaan, pakai hiperbola, pakai personifikasi, pakai perumpamaan, permisalan, sindiran-sindiran, isti'arah di dalam ilmu balaghah. Nah, itu orang-orang yang jago filsafat seperti itu. Dia tidak akan bicara langsung-langsung. Nah, kemudian disebutkan lagi dalam kitab Matius pasal 10 ayat 16. Nah, ini yang dusta hitam. Jadi ada dusta putih, ada dusta hitam, disebutkan dalam kitab Matius pasal 10 ayat 16. Kamu haruslah tulus bagai merpati dan cerdik bagaikan ular. Nah, bagaimana liciknya ular itu? Liciknya ular itu bentuknya cantik, indah, dan menawan, tetapi mematikan. Nah, orang tergoda dengan keindahannya, kelembutannya, tahu-tahu ada maut besertanya. Ah, itu namanya licik cerdik bagaikan ular. Kemudian yang disebut dengan tulus sebagai merpati, orang menyebutnya jinak merpati, mudah ditangkap, jadi teman baik. Ketika diperlukan serius, dia menghilang, terbang entah kemana-mana. Tapi nanti ketika ada makanan, dia datang lagi. Kalau makanan itu diletak di telapak tangan, dia akan berdiri di atas telapak tangan itu. Begitu mau ditangkap, dia waspada lagi, menghilang lagi. Itu namanya jinak merpati. Nah, itu kelicikannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar ilmu perbandingan agama, tentu belajar kitab Taurat, Injil, dan belajar Al-Quran.
Kalau dalam Al-Quran disebutkan, apabila orang datang membawa suatu berita kepadamu, hendaklah kamu cek dahulu supaya kamu jangan menyesal. In ja'akum binaba'in fatabayyanu. Jika kamu mendapatkan suatu berita, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, tabayanu, hendaklah kamu cek, kamu klarifikasi terlebih dahulu. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, ini judulnya kisah lucu yang ke-30. Nah, semoga kisah lucu yang ke-30 ini menjadi bahan perbandingan untuk kita. Janganlah kita memilih dusta hitam yang merugikan orang. Kalau dusta putih sifatnya menguntungkan orang, memuji orang, mendamaikan orang, dan melaksanakan tugas dengan begitu baik. Demikianlah untuk sementara, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.